Halo Lur, buat kamu yang berencana mau ganti HP di tahun ini dan nyarinya yang punya spesifikasi pejabat tapi harga merakyat. Tidak perlu khawatir, karena Mimin ada beberapa rekomendasi HP 1 hingga 2 jutaan terbaik yang bisa kamu pilih. Utamanya di sini adalah yang keluar dari box langsung pakai Android 14 yang terbaru, jadinya kita bisa dapetin fitur yang lebih kekinian dan update yang lebih panjang. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe dan berikut ini 7 HP 1 sampai 2 jutaan dengan Android 14 yang tersedia di pasaran saat ini. Yang pertama, Samsung Galaxy A15 LTE. HP rilisan Januari 2024 ini ditenagai chipset MediaTek Helio G99 yang disokong RAM 8GB dan storage hingga 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu di bagian layar juga udah pakai panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 90Hz untuk menikmati konten. Di sektor kamera belakang ada 3 buah lensa yang terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Sementara kamera depan ada 13 megapiksel yang mampu merekam video resolusi 1080p 30fps seperti kamera utamanya. Untuk sistem operasinya udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentu tidak ada iklannya. Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun. Sementara dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25W. Namun yang jadi nilai minusnya adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo, dan slot SIM-nya hybrid slot, serta gyroscope belum hardware. Link pembelian ada deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kedua, Realme C67. HP 2 jutaan yang rilis Desember tahun lalu ini hadir dengan peningkatan yang cukup signifikan terutama di sektor kamera dan performanya. Di bagian kamera dibekali kamera utama 108 megapiksel dan ditemani kamera bonus 2 megapiksel. Bahkan gak cuma menang besar resolusi aja, tapi kamera Realme C67 juga mendukung fitur 3 kali in sensor zoom. Lalu di sisi performanya ditenagai chipset Snapdragon 685 dan disokong RAM 8GB yang juga bisa diperluas 8GB lagi pakai fitur Dynamic RAM. Serta penyimpanan luas hingga 256GB yang juga bisa ditambah pakai microSD hingga 1TB. Untuk baterainya 5000 mAh dan didukung fast charging 33W yang bisa ngisi daya dari 0 hingga penuh dalam 1,5 jam aja. Untuk fitur lainnya ada NFC dan udah mengantongi sertifikasi IP54 yang berarti tahan debu dan cipratan air. Tidak ketinggalan speakernya juga udah stereo untuk pengalaman audio yang lebih baik. Lalu yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah soal tidak adanya lensa ultrawide dan layar belum AMOLED, serta jenis memorinya masih eMMC. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Vivo Y03. HP terbarunya Vivo ini datang dengan peningkatan yang cukup banyak dari pendahulunya. Meski dibanderol 1 jutaan kecil, tapi desainnya udah terasa premium layaknya HP 2 atau 3 jutaan. Bahkan HP ini juga dikasih sertifikasi IP54 yang tandanya udah tahan debu dan percikan air. Soal performa juga mumpuni berkat chipset Helio G85 yang dipadu RAM 4GB dengan internal hingga 128GB. Multitasking harian hingga main game ringan tentunya akan mulus lancar tanpa adanya lag yang mengganggu. Layarnya pun udah enak dan mulus buat scroll-scroll TikTok karena panel IPS resolusi HD ini udah memakai refresh rate 90Hz. Adapun baterainya juga awet dengan kapasitas 5000 mAh yang disupport pengisian berdaya 15W. Namun jadi kekurangannya adalah minim fitur kekinian, seperti tidak adanya NFC dan tidak ada fingerprintnya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut info lengkapnya. Yang keempat, Redmi A3.
HP 1 jutaan kecil ini dibalut dengan bodi kaca yang disertai buletan besar sebagai modul kamera 8 megapiksel dan satu lensa bonus. Sementara layarnya IPS LCD berukuran 6,71 inci, resolusi HD+, refresh rate-nya 90 Hz, dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Menariknya, HP ini udah langsung pakai Android 14 Go Edition dengan antarmuka MIUI, bahkan Xiaomi menjamin update Android-nya 2 kali. Performanya sendiri mengandalkan chipset Helio G36 dengan RAM 4GB plus 4GB tambahan dan internal 128GB yang bisa perluasan hingga 1TB. Kinerja yang dihasilkan sanggup untuk jalanin aktivitas ringan seperti nonton maupun scroll TikTok, namun kalau dipakai ngegame nampaknya kurang cocok. Lalu baterainya ini 5000 mAh dengan pengisian daya 10 watt yang butuh waktu lama untuk ngecas penuh, yakni kisaran 3 jaman. Fitur lainnya juga minim, hanya ada fingerprint samping bodi yang sekiranya bisa dibanggain. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang kelima, Infinix Note 40. HP terbarunya Infinix ini datang dengan peningkatan yang sangat menarik. Dengan harga 2 jutaan aja HP ini udah punya wireless charging, dan Infinix juga udah sekalian ngasih power bank MagSafe dalam paket penjualannya. Jelas ini jadi daya tarik tersendiri karena bisa ngisi daya tanpa kabel dengan daya hingga 20 watt. Performanya sendiri diotaki MediaTek Helio G99 Ultimate yang dipadukan RAM 8GB dan internal 256GB berjenis UFS. Buat mainin PUBG terasa terlalu easy dengan settingan smooth, ultra, dan rata stabil di 40 fps. Main MLBB pun dapat di ultra, super, dan sangat stabil di 60 fps. Sementara untuk kameranya ada 108 megapiksel lensa utama yang ditemani 2 lensa bonus beserta kamera depan 32 megapiksel. Bahkan perekaman videonya udah bisa sampai 2K 30 maupun 1080p 60 fps baik itu depan maupun belakangnya. Soal OS-nya pun udah pakai Android 14 dan Infinix juga ngasih jaminan update 2 kali serta update security patch 3 tahun. Fitur menarik lainnya ada fingerprint yang udah di layar dan speaker stereo yang didukung oleh JBL. Lalu untuk poin minusnya adalah gak ada audio jack, gak ada slot micro SD, dan gak ada ultra wide-nya. Berikut ini uraian lengkap dan harganya. Yang keenam, Tecno Spark 20 Pro Plus. Ini adalah HP pertama varian Pro Plus yang masuk ke Indonesia. Desainnya cakep dengan layarnya yang melengkung, tentu jadi daya tarik tersendiri buat HP 2 jutaan. Tidak seperti Itel S23 Plus yang spesifikasinya nanggung. Tecno Spark 20 Pro Plus ini ngasih penawaran yang lebih tinggi dengan layar bertipe AMOLED 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz serta kecerahan maksimal hingga 1000 nits. Performanya juga bagus berkat chipset Helio G99 Ultimate hasil kolaborasi MediaTek dengan Tecno. RAM-nya sendiri 8GB dengan fitur tambahan 8GB lagi dan internalnya 256GB UFS 2.2 yang juga masih bisa perluasan pakai micro SD. Bagian fotografi ada kamera utama 108 megapiksel ditemani satu kamera tambahan dan di sisi depan ada kamera selfie 32 megapiksel dengan fitur dual view video. HP ini ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt dan udah langsung berjalan di Android 14. Fitur lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan fingerprint di layar, gyroscope-nya hardware serta punya sertifikasi IP53. Namun yang kurang adalah tidak punya jack audio 3,5 mm dan tidak ada lensa ultra wide-nya juga. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang ketujuh, Realme C65. HP rilisan Mei 2024 ini hadir dengan fitur mahal yang jarang dimiliki oleh HP 2 jutaan lain. HP berlayar IPS ini punya fitur Air Gesture Control, yang mana pengguna bisa menavigasi ponsel tanpa menyentuh langsung.
Jadi, pengguna bisa scrolling layar hanya dengan melambaikan tangan naik turun ke arah kamera depan. Selain scrolling, fitur ini juga bisa dipakai buat nerima ataupun menolak panggilan masuk. Otaknya sendiri pakai chipset Helio G85 yang disokong RAM 8GB dan internal hingga 256GB. Meski bukan yang terkencang di kelasnya, namun Realme C65 dibekali sertifikasi 48 Month Fluency. Sertifikat ini menjamin performa HP ini akan tetap optimal meski udah dipakai selama 4 tahun. Nah, ini tentunya menarik buat kamu yang nyari HP buat jangka panjang. Apalagi ngecasnya juga udah 45 watt yang mana buat ngisi baterai 5000 mAh di HP ini bisa penuh dalam waktu sekitar 1 jam aja. Namun memang banyak yang mesti diperhatikan seperti layar yang belum Full HD, performa kalah jauh dibanding pesaingnya, speakernya mono dan gak punya kamera 0,5. Jadi memang jualannya Realme kali ini bukan soal spesifikasi, namun lebih ke ngunggulin fitur-fiturnya aja. Kalau tertarik, link belinya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 HP 1-2 jutaan dengan Android 14 yang tersedia di pasaran saat ini. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.